Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan remote access, mulai dari penggunaan kabel konsol sampai konfigurasi telnet dan SSH di router maupun switch. Yuk kita mulai videonya. Kita akan belajar tentang remote access pada awal-awal section. Kita tahu bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel konsol berwarna biru. Kita di sini tambahkan satu PC di dekat router. Kita tambahkan kabel yang berwarna biru, lalu kita masukin ke router dan kita pilih yang konsol. Lalu kita pencet PC-nya dan kita pilih port yang RS232. Kita masuk ke PC, lalu kita pilih menu desktop, lalu kita pilih terminal. Dan kita klik OK. Lalu di sini kita bisa konfigurasi yang namanya telnet dan SSH. Telnet dan SSH itu untuk remote dimanapun dan kapanpun. Agar bisa meremote telnet dan SSH tersebut, kita bisa konfigurasi pada switchnya atau router. Konfigurasi telnet dan SSH. Namun kali ini kita akan coba konfigurasi telnetnya. Kita masuk ke router, lalu ke CLI. Kita ketik enable, lalu config, dan kita ketik lagi line VTY 0 tanda tanya. Lalu kita ketik line VTY 02. Artinya untuk pemain LAN ini adalah untuk beberapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Ini artinya ada 3 yang bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Kita ketik lagi password admin dan ketik lagi login. Lalu kita ketik lagi transport input telnet. Setelah itu kita ketik exit. Sekarang kita masuk ke PC di VLAN 40, lalu ke desktop dan telnet dan SSH. Lalu kita pilih connection-nya yang telnet. Lalu kita ketik 10.10.10.1, lalu kita klik connect. Kita masukin passwordnya yaitu admin. Di sini passwordnya tidak akan muncul karena passwordnya bersifat rahasia. Sekarang kita ketik enable. Nah, bisa dilihat sendiri, kita tidak bisa masuk ke mode privilege karena routernya belum disetting enable secret. Kita akan coba setting enable secret di router. Di sini kita ketik enable secret sekolahan.id. Kita masuk ke PC lagi, lalu kita pilih yang telnet dan kita masukin IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu kita klik connection. Kita masukin passwordnya yaitu admin, lalu kita ketik N. Kita masukin enable secret yang tadi sekolahan.id. Nah, sekarang kita udah bisa nge-config. Itu untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini tidak usah memakai tab CLI lagi atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa memakai telnet untuk konfigurasinya. Mungkin untuk beberapa orang itu menganggap telnet kurang secure karena cuman memasukkan password saja. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masuk ke CLI di router. Lalu kita ketik username admin1, password admin1. Lalu kita ketik lagi line VTY 02. Lalu kita ketik login lokal. Dan sekarang kita ketik transport input telnet. Lalu yang terakhir kita ketik exit. Kita balik lagi ke PC yang tadi, lalu kita pilih menu yang telnet. Dan kita masukin IP address-nya yaitu 30.30.30.1 dan kita klik connect. Nah, kita sekarang masukin username-nya yaitu admin1. Nah, terus kita masukin juga passwordnya admin1. Lalu kita ketik N. Kita ketik enable secret-nya yaitu sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk pada mode privilege. Nah, itu dia untuk konfigurasi telnet dan username-nya. Sekarang kita akan coba konfigurasi SSH pada router. Kita masuk ke router dan CLI. Lalu kita ketik crypto tanda tanya.
Lalu kita ketik lagi crypto key generate RSA. Kita akan ganti hostname-nya dulu dengan cara ketik hostname sekolahan. Lalu kita ketik lagi crypto key generate RSH. Dan kita ketik lagi IP domain name sekolahan id.com. Dan kita ketik lagi crypto key generate RSH. Lalu kita ketik lagi 1024. Lalu kita ketik line VTY 02 dan kita ketik lagi transport input SSH. Lalu exit. Kita balik lagi ke PC yang tadi, lalu kita pilih telnet dan SSH. Kita pilih yang SSH. Kita masukin IP address-nya 40.40.40.1, lalu username-nya admin1. Lalu klik connect. Kita masukin password-nya yaitu admin1. Lalu kita ketik lagi N dan kita masukin enable secret-nya sekolahan ID. Nah, itu dia untuk konfigurasi SSH-nya. Dan sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada PC. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch. Misalnya kita akan pakai switch 1 di sini. Kita masuk ke CLI, kita ketik N, lalu kita ketik config, dan kita ketik interface VLAN 10. Lalu kita ketik IP address 10.10.10.10.99 255.255.255.0. Di sini switchnya membutuhkan gateway agar bisa saling berkomunikasi dengan PC yang lain. Kita masukin IP gateway-nya yaitu IP default gateway 10.10.10.1. Lalu kita ketik exit. Nah, begitu caranya untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Kita ketik config, lalu kita ketik interface VLAN 20. Lalu kita ketik lagi IP address 20.20.20.99 255.255.255.0. Lalu IP default gateway 20.20.20.1. Dan yang terakhir kita ketik do show IP interface brief. Sekarang kita bisa lihat bahwa VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99 dan VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.20.99. Sudah up. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Untuk konfigurasinya sama saja. Kita ketik crypto key generate RSH. Sebelum itu, kita setting dulu hostname-nya dan domainnya. Sekarang kita ketik hostname sw strip sekolahan. Lalu kita ketik lagi IP domain name swsekolahan.id.com. Lalu kita ketik lagi crypto key generate RSH. Kalau ada option yes or no, kita ketik yes. Lalu kita ketik 1024. Sekarang kita setting username dan passwordnya. Kita ketik username admin2, password admin2. Lalu kita ketik lagi line VTY 02. Lalu kita ketik lagi transport input SSH. Dan kita ketik login lokal. Sudah selesai untuk konfigurasi SSH pada switch. Dan kita bisa close, lalu kita kembali ke PC yang sebelumnya. Kita ke desktop, lalu ke telnet dan SSH. Lalu kita masukin IP-nya 10.10.10.99. Kita isi username-nya admin2. Lalu kita klik connect. Dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang sudah masuk SSH-nya. Kita masukkan passwordnya admin2, lalu kita masuk ke mode privilege. Kita ketik N. Di sini belum disetting enable secret di switch-nya ya. Sekarang kita akan coba setting enable secret-nya. Kita ke switch 1. Lalu kita ketik lagi enable secret sekolahan ID. Sekarang kita masuk ke PC yang sebelumnya. Lalu kita klik desktop dan kita pilih telnet dan SSH. Kita masukin IP address-nya 20.20.20.99. Kita masukin username-nya admin2. Lalu kita klik connect. Sekarang kita masukin password-nya admin2. Lalu kita masuk ke mode privilege dan passwordnya adalah sekolahan.id. Jadi itu dia untuk melakukan konfigurasi di SSH pada switch.
Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang konfigurasi remote access, telnet, dan SSH. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.